Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, saudaraku semuanya ya, sesuai judul atau tajuk kalian pasti udah tahu ya. Sebelum saya mulai sahabat-sahabat ya, ada saudara dari Malaysia kirim artikel ke saya. Ini dia sahabat-sahabat ya. Ini dari My Metro ya. Tajuk dia adalah larikan mayat mangsa wabah dari hospital. Oke, menarik ini untuk ditengok ya, untuk dibaca ya, sorry. Jakarta. Oh, di Indonesia ini. Oh, nampaknya ini yang saya tengok berita tadi petang itu sahabat-sahabat. Kemarin atau tadi petang ya. Jadi sahabat-sahabat ya, ada di Sulawesi ya, di Sulawesi Selatan sama Utara, di Manado dan Makassar itu ada satu keluarga itu bawa paksa balik mayat ya, yang jelas-jelas positif kena itu wabah itu ya sahabat-sahabat ya. Bahkan ya ada yang sengaja bawa balik ya, diam-diam terekam CCTV. Nanti saya akan kasih tunjuk ya videonya sahabat-sahabat ya. Bahkan udah masuk media Indonesia sahabat-sahabat ya. Sangat keterlaluan sahabat-sahabat ya. Aduh, parah itu sahabat-sahabat. Sampai-sampai ini masuk beritanya di luar negara, memalukan sekali ya. Aduh, mana akal mereka sahabat-sahabat ya. Macam di kaki akal mereka ya. Nanti saya akan kasih tunjuk lepas ini ya. Saya akan bacakan artikel ini dulu ya. Ini dari My Metro, oke? Oke. Jakarta. Hospital di Indonesia meningkatkan kawalan keselamatan di rumah mayat selepas ramai sanak saudara melarikan mayat mangsa wabah karena mau mengadakan upacara pengebumian pengikut tuntutan agama mereka. Juru cakap polis tempatan Ibrahim Tompo berkata, ahli keluarga mangsa wabah merampas secara paksa mayat yang sudah disedia dikebumikan mengikut protokol virus. Wah, paksa, secara paksa loh, parah banget ya loh cuy. Sekurang-kurangnya 33 individu ditahan dan mereka berdepan 7 tahun penjara. Mampuslah kau, padan muka. Karena melanggar peraturan kuarantin kesehatan. Bagi mengatasi masalah sama berulang, pihak berkuasa Makassar, kan di Makassar kan, di Makassar 1, di Sulawesi, di Manado 1. Jadi satu pulau ya, cuma beda negeri, sobat-sobat ya. Meletakkan lebih banyak kaki tangan untuk mengawal hospital tempatan katanya. Menurutnya lebih memburukkan keadaan apabila tersebar kabar angin mendakwa beberapa mayat dijadwalkan dikebumi segera walaupun meninggal dunia karena penyakit yang tiada kaitan dengan wabah ya. Gini ya, mereka sahabat-sahabat ya berpikir ya sahabat-sahabat kalau si saudara mereka yang meninggal itu ya sahabat-sahabat itu tidak terdampak wabah ya. Mereka kira itu penyakit bawaan dari dulu ya. Jelas-jelas ya sudah dites swab dan keluar dah positif. Bukan rapid test sahabat-sahabat, udah swab ya. Keakuratan tes swab itu lebih tinggi daripada rapid test. Tapi mereka tidak percaya sahabat-sahabat. Aduh, parah. Oke, sampai mana tadi? Oh, ini menyebabkan keluarga penduduk tempatan marah. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil mayat secara paksa dibawa ke rumah katanya. Dalam perkembangan sama, pihak berkuasa di Surabaya berkata, 4 individu ditahan selepas saudara marah merampas mayat yang disaki mangsa virus itu dari hospital tempatan. Untuk rekor, susulan penularan wabah, pihak berkuasa Indonesia menetapkan mangsa wabah mesti dibalut dengan plastik ya. Iya betul, mengikuti protokol ya. Dan dikebumikan segera bagi mengelakkan penularan virus. Tindakan itu kurang disenangi saudara mara mangsa terutama yang beragama Islam karena tidak boleh memandikan dan mengafankan jenazah sebelum dikebumikan mengikuti tuntutan agama. Oh, jadi keluarganya itu mau dibawa balik itu untuk dikafankan ya, lepas itu dimandikan ya. Aduh, cuy, ya ampun. Padahal itu kan positif ya. Nanti kalau kamu mandikan, nanti satu keluarga, satu orang yang datang ke rumah kamu kena semua. Macam mana?
Aduh, kacau. Ini kadang-kadang nggak pakai logis ya, nggak pakai logika gitu. Oke, sesuai janji saya sahabat-sahabat ya, saya akan kasih tunjuk ya video ya para keluarga itu membawa paksa lah ya bahasa sininya mayat keluarga mereka dari hospital ya. Bahkan ada video amatir ya sahabat-sahabat, satu keluarga itu diam-diam ya mencuri mayat ya, dibawa balik. Oke. Parah sih menurut saya. Oke, let's kita play aja. 1, 2, 3, play. Selama sepekan terakhir ada 4 peristiwa pemulangan paksa pasien 4. yang masih dalam pemantauan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kamis 4 Juni lalu keluarga liatin, dalam dijaga sama polisi kan? Jasad korban dari rumah sakit TNI loh, tentara loh yang jaga. Kecamatan Ujung Pandang. Keluarga sempat dihalau petugas namun berhasil keluar. Di hari yang sama peristiwa. Nah, ini sahabat-sahabat ya, tuh. Mereka diam-diam ya masuk hospital ya, bawa ini mayat. Oke, terus kita play aja 1, 2, 3, play. Di rumah sakit khusus di Jalan Lantai. Ini di CCTV nih. Aksi keluarga mengambil paksa jenazah dari ruang perawatan terekam kamera pengawas. Korban pun dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Masya Allah. Jumat 5 Juni, puluhan orang menerobos masuk ruang perawatan Rumah Sakit Lamuang Baji dan mengambil pasien dalam pemantauan yang meninggal dunia. Selang beberapa hari, 5 orang yang turut mengambil paksa jenazah diamankan aparat Mapolrestabes Makassar untuk dimintai keterangan. Padan muka. Saksi dan polisi masih mendalami unsur pidananya. Namun dalam keterangan pers kemarin sore, juru bicara gugus Kota Manado, Sanil Marentek, mengkonfirmasi hasil tes swab pasien YL positif. Petugas juga menetapkan 15 orang yang membawa paksa jenazah YL sebagai orang dengan kategori resiko tinggi dan wajib menjalani tes. Oke, sahabat-sahabat ya, saya akan perjelas di sini sahabat-sahabat ya. Jadi di Sulawesi ya udah 4 case yang macam ini ya, yang satu keluarga itu bawa balik secara paksa ya. Lepas tuh yang tadi yang terekam di CCTV ya, itu aduh amatir itu sahabat-sahabat, betul-betul ya. Mereka pasti udah masuk dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan ya. Kalau ODP di sini disingkatnya itu ODP itu orang dalam pemantauan. Kalau PDP itu pasien dalam pemantauan sahabat-sahabat ya. Itu. Kalau pasien itu kan udah positif. Kalau ODP itu yang tadi pasti mereka terjangkit sahabat-sahabat ya. Karena udah positif ya, udah tes swab sahabat-sahabat ya, bukan rapid test. Sebelumnya rapid test dicakap negatif ya, lepas tuh di tes swab ya positif ya. Sudahlah sahabat-sahabat, kalau saya bahas terus ini saya jadi emosi sendiri ya. Negara lain ya buat prestasi ya, ini tidak buat tahi ayam gitu. Oke, next kita ke video utamanya sahabat-sahabat ya. Tajuk dia adalah, ini ada sahabat Malaysia yang ini suruh saya reaction ya. Tahniah Malaysia 5 terbaik dunia. Malaysia prestasinya banyak amat ya. Aduh, jadi iri saya sahabat-sahabat ya. Prestasinya banyak, gemilang ya selama wabah ya. Dilihat dunia ya. Perfect. Oke, let's kita play aja 1, 2, 3, play. Assalamualaikum guys, Berolah TV di sini. Okey, jangan lupa Berolah like, TV. share dan subscribe channel ni ya. Kerana subscribe tu percuma je, tak kena bayar. Berolah. Sudah? Okey, Percuma, terima kasih. Berolah TV. Berita baik, Malaysia diiktiraf sebagai antara 5 negara terbaik kawal pandemik. Percaya sahabat-sahabat. Sumber berita daripada Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga daripada Bernama. Bernama. Dalam Bernama media kemarin saya harian, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri merangkap kepada Menteri Keselamatan Negara mengumumkan bahawa negara Malaysia antara 5 negara terbaik mengawal wabak pandemik COVID-19. Semua sedia maklum bahawa pada awal pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk membendung wabak ini agak sukar, apatah lagi pandemik ini terpahat dalam sejarah hidup rakyat Malaysia.
Katanya lagi, dengan kerjasama seluruh rakyat Malaysia dan pengorbanan besar anggota Frontliners, kita telah berjaya mengawal jangkitan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Abah, Kita juga telah Abah. berjaya menjadi satu Father. negara contoh untuk mengekang wabak ini. Negara telah mendapat pengiktirafan dalam satu tinjauan global di mana Malaysia berada dalam 5 negara terbaik dunia dalam penerimaan rakyat yang paling tertinggi. Di bawah pimpinan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia telah berjaya Tahniah, menjadi Abah. salah satu negara contoh dalam usaha mengekang penularan wabak. Penerimaan rakyat terhadap tindakan kerajaan telah mendapat pengiktirafan dalam satu tinjauan global yang mana Malaysia berada di dalam kedudukan antara 5 negara terbaik dunia dengan public approval yang tinggi ataupun penerimaan rakyat yang tertinggi. Mulai minggu depan, sidang akhbar saya akan dibuat sebanyak 3 kali seminggu, iaitu setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat sahaja. Semua rakyat Malaysia yang mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan pada setiap masa, terima kasih saya ucapkan di atas kerjasama dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan. terbaik. Pelonggaran yang diberikan di bawah PKPP ini tidak bermakna kita boleh leka Yes. di dalam mengamalkan norma baru, dan kita harus sentiasa memastikan kawalan kendiri dan penjarakan sosial diamalkan. Sekian saja berita daripada Bola TV. Oke, sahabat-sahabat ya. Tahniah ya atas kepemimpinan Abah ya Tan Sri Muhyiddin Yassin ya sahabat-sahabat. Masing-masing Perdana Menteri ada kelebihan kekurangan ya. Jadi jangan kecam-kecam ya sahabat-sahabat, please ya sahabat-sahabat ya. Tahniah sahabat-sahabat ya. Di kondisi macam ini ya, walaupun Malaysia case-nya udah turun ya, perharinya 48, perharinya 5, bukan 5 ya, 7 ya. Itu dikit ya sahabat-sahabat, tapi mereka masih ada was-was, masih ada waspadanya masyarakat Malaysia ya. Beza sekali video yang saya kasih tunjuk kemarin itu sahabat-sahabat ya. Di Tangerang ini ya, khususnya di Banten ini ya, case-nya sekarang itu kurang lebih 1000 lebih ya. Wilayah satu negeri aja itu 1000 ya. Orang santai-santai macam di pantai ya sahabat-sahabat, relax ya. Tapi kalau di Malaysia case sedikit ya, tapi orangnya ini waspada ya, hati-hati, ikuti SOP ya, ikuti arahan dari pemerintah. Kalau sini susah ya. Nah, saya akan jawab satu ini sahabat-sahabat ya. Banyak dari kalian, pemerintah harus tegas ya. Oke sahabat-sahabat, saya cakap berulang-ulang ya, serba salah ya. Kalau mereka didenda ya, taruhlah mereka didenda itu 200 ringgit satu orang kalau melanggar ya. Lepas tuh kalau mereka tidak kerja, tidak ada duit ya untuk makan susah ya. Ada yang cakap gini, ya udah kalau mereka tidak ada duit, masukin aja ke longkap. Kau gila ke ya. Selama itu yang degil ya, seluruh Indonesia yang degil, taruhlah berapa juta yang degil, nak dimasukkan longkap ya. Longkap Indonesia jujur ya, sekarang ini over facility ya. Over capacity, sahabat-sahabat. Kalian tengoklah di berita ya, sahabat-sahabat ya. Satu tempat biasanya untuk 10, ini 25. Karena over capacity. Ditambah lagi nanti kalau yang degil-degil dimasukkan longkap. Aduh, satu pulau tak cukup. Udah saya cakap macam itu sahabat-sahabat ya. Serba salah sahabat-sahabat ya. Macam mana lagi ya. Wataknya itu susah. Nah, kalau yang degilnya budak-budak yang saya kasih tunjuk tuh ramai itu macam mana? Kalau budak di sini kan undang-undangnya tidak boleh dipenjara sahabat-sahabat, tidak boleh dimasukkan longkap. Kalau masih di bawah umur 15 tahun, 17 tahun, tidak boleh masuk longkap. Peraturan di sini sahabat-sahabat. Kecuali yang udah di atas 18 tahun, itu masuk longkap. Ayo sahabat-sahabat, gimana? Serba salah kan? Jadi negara Indonesia kan?
beruntunglah kalian, bersyukurlah kalian ya, aman ya. Intinya ya, masyarakat dan pemerintah itu bahu membahu ya. Itu baru perfect. Ini tidak, aduh susah lah kalau dicakap berulang-ulangnya, saya emosi sahabat-sahabat ya. Saya sakit hati sendiri ya, di rumah berbulan-bulan tidak bisa balik ya, tidak bisa jumpa ayah, kakak ya. Mereka di luar sana berlenggang-lenggang. Saya keluar pun itu buat video sama beli sesuatu saja sahabat-sahabat. Hari-hari cuti saya banyak diam di rumah. Makanya saya uploadnya rajin kan, 1 hari 1, karena saya banyak duduk di rumah. Oke sahabat-sahabat, saya ucapkan tahniah sekali lagi buat negara jiranku Malaysia ya. Selamat ya. Banyak sekali selama wabah ini Malaysia dapatkan prestasi-prestasi dari Dr. Nur Hisam ya, lepas tu negara, lepas tu banyak yang tengok lah Malaysia itu bagus sekali dalam menangani wabah inilah. Tahniah lah sahabat-sahabat ya, bisa dipandang dunia gitu loh. Oke sahabat-sahabat, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.